Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Damaskus. Ratusan tahun yang lalu, ikhwatal iman, dalam kitab-kitab klasik kisah ini diceritakan ada seorang muazzin. Suaranya seorang sekampung dengar. Mereka kenal muazzin yang suaranya merdu ini. Kalau anda lihat wajahnya, ikhwatal iman, wajahnya bercahaya, senantiasa ibadah di masjid, mengundang orang, mengajak orang untuk taat sama Allah. Kalau dia mau mengumandangkan azan, dia naik ke menara karena saat itu belum ada sound system. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, siang itu ikhwatal iman, ketika dia mengumandangkan azan zuhur, saya mengumandangkan azan zuhur, ikhwatal iman rahmati Allah, dari ketinggian menara, dia lepaskan pandangan ikhwatal iman rahmati Allah ke perkampungan. Maka saat itu ikhwatal iman rahmati Allah, di bawah sana dia lihat ada seorang gadis lagi ngangkat jemuran. Awalnya ikhwatal iman rahmati Allah hanya perkara pandangan mata, tapi Allah mengatakan qulil mu'minina ayyaghuddu absarahum, katakan Muhammad kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan. Karena ikhwatal iman rahmati Allah, pandangan ini akan membuat anda melakukan zina ke tahap selanjutnya. Maka dia ketika di ketinggian ikhwatal iman, dia lihat gadis sedang ngambil jemuran. Dia perhatikan ikhwatal iman rahmati Allah. Maka perhatikan, maksiat yang pertama, kalau tidak anda stop, dia akan melahirkan maksiat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Maka mulai saat itu ikhwatal iman, sang muazzin semakin senang untuk mengumandangkan azan. Bukan karena azannya, karena dia ingin menatap gadis itu. Kalaupun gadis itu tidak ada di jemuran, maka menatap rumahnya saja bangga, bahagia hatinya. Rahmati Allah, setan terus menjerat hatinya hingga semakin dia dimabuk cinta. Maka malam itu tidak sanggup lagi dia menahan cintanya. Dia lari ikhwatal iman ke rumah gadis pujaan itu, meski dia tidak kenal namanya. Diketuk-ketuk. Begitu dia mengucapkan salam, anehnya begitu dibuka ikhwatal iman, tidak dibalas salam. Yang buka itu adalah gadis itu. Hatinya berbunga-bunga, wajahnya begitu ceria ikhwatal iman sang pemuda ini. Maka kemudian siapa yang tidak kenal dengan sang muazzin di kampung terkenal itu? Gadis ini pun juga kenal dengan pemuda itu. Maka kemudian dia mengatakan, kakanda ada apa malam ini datang ke sini? Maka saat itu dia langsung mengutarakan bahwa dia ingin membina gadis itu. Gadis itu senang. Tapi gadis itu mengatakan, tapi sepertinya tidak mungkin karena aku Nasrani. Kita berbeda agama. Tidak mungkin ayahku tidak akan menikahkan aku dengan kamu. Bagaimana caranya agar aku bisa menikahi kamu? Ayahku belum pulang. Tapi kalau kau benar-benar mencintaiku, kau ingin meminang aku akan sampaikan kepada ayah. Tapi dengan satu syarat, engkau pindah ke agama kami. Iman rahmati Allah, lihat. Maksiat yang satu akan membuat anda terjerat melakukan maksiat yang lain. Baik kalau begitu, aku akan berpikir dulu, aku akan kembali ke masjid. Boleh jadi besok pagi aku akan meminangmu. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam dia tidak bisa tidur. Dia berpikir tentang gadis pujaan hati yang akan dia nikahi, dan dia katakan dalam hati, aku akan masuk ke dalam agama gadis tadi. Ikhwatal iman rahmati Allah, seperti tugasnya yang biasa, pukul 4 pagi dia sudah bangun, dia sudah mandi, dan dia ingin menggunakan azan terakhir. Dalam hatinya disebutkan azan terakhir subuh ini, karena besok pagi dia sudah tidak jadi muslim lagi. Maka dia kemudian naik ke menara, hatinya senang ikhwatal iman, aku akan nikahi engkau wahai gadis pujaan. Dia berkata dalam hatinya ketika dia lihat rumah gadis itu. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan subuh dia kumandangkan. Dan dia turun ikhwatal iman rahmati Allah. Begitu dia pengen turun tangga ikhwatal iman, dia lihat lagi rumah gadis pujaan itu. Aku akan nikahi engkau meskipun aku keluar dari agamaku. Dia sebut itu. Karena sudah ribuan kali dia naik turun tangga itu. Dia tidak turun dengan menghadap tangga, tapi dia membelakangi tangga, kakinya duluan ikhwatal iman. Dia sudah merasa anak tangga demi anak tangga dia hafal. Tapi Allahu Akbar, Allah rupanya murka karena dia niat ingin keluar dari agama Allah. Karena hanya satu ulah maksiat namanya pandangan mata. Maka saat itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada malaikat untuk cabut satu anak tangga. Ketika dia turun ikhwatal iman rahmati Allah, tidak tergapai oleh kakinya satu anak tangga, maka dia jatuh dari belasan meter ketinggian. Yang terjadi ikhwatal iman, dia langsung menyentuh bumi, dia langsung mati. Dia tidak dapatkan gadis pujaannya.
Jangankan akhirat, kebahagiaan dunia pun Allah haramkan untuknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau lencengkan hati kami setelah kau berikan hidayah. Berikan pada kami ya Allah rahmatmu, engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Ikhwatal iman, minta hidayah, minta hidayah. Ini yang Allah ajarkan dalam solat. Kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus untuk kami.